He's coming soon. Forever.
Haleluya, haleluya. Kita katakan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Asar kitsanu bemisotel banim. Yusip ka Elohim ke Efraim bagaimana saya Yusimai kelum ke Sarah Rifka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tanganmu. Kami tetap berserah berharap kepadamu untuk generasimu ini, Bapa. Biarlah segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasailah pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Nuha, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, silakan anak-anak sekolah Sabat ke ruangannya dan kita akan kembali dengarkan daftar Elohim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari Sabat, ya, di akhir perayaan Hamatsah. Ya, hari ini hari Sabat terakhir perayaan Hamatsah. Dan besok adalah Habikurim. Tetapi kita merayakan hari ini sampai nanti tutup atau Havdalah Sabat. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menyampaikan daftar Elohim kita kali ini yaitu Bikuri atau Bikure, saudara. Atau buah sulung. Ya, karena besok adalah perayaan buah sulung. Ya, Bikuri atau Bikure, atau sering kita sebut dengan Bikurim. Nah, makanya hari raya ini adalah hari raya Habikurim. Saya tidak menerangkan lagi mengulang karena Kehilat Modula Yahweh sudah paham akan hal ini. Karena kita sudah berkali-kali merayakan hari raya ini. Tapi satu hal yang jelas, bahwa hari raya Habikurim ditentukan bukan tanggalnya. Berbeda dengan Pesah maupun Hamatsah. Pesah itu harus 14 bulan pertama bulan Nisan, atau juga Hamatsah itu 15 Nisan atau bulan pertama dan dirayakan selama 7 hari. Sedangkan Habikurim atau Bikurim ini dirayakan harinya setelah Sabat, saudara. Ini bedanya. Jadi hari raya ini yang ditentukan adalah harinya, saudara. Sekarang kita akan lihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, kita akan lihat hari raya ini. Nah, hari raya ini saudara, Adonai Yeshua HaMasiah sudah menjadi teladan bagi kita sebagai persembahan buah sulung, dengan kebangkitannya sebagai yang sulung untuk kemenangan dan keselamatan umat dari maut. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, penggenapan hari raya Habikurim atau buah sulung adalah kebangkitan Yeshua Masiah, yaitu kemenangannya atas maut untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi karena Yeshua itu bangkit sebagai yang sulung, saudara. Yeshua itu bangkit sebagai yang sulung. Oleh sebab itu hari raya ini diperingati sebagai persembahan buah sulung. Kalau dulu orang Israel begitu sampai tanah perjanjian, mereka membawa persembahan buah sulung kepada imam. Dan nanti hari setelah Sabat imam mengayun-ayunkan, artinya mengucap syukur dan mendoakan persembahan itu. Dan itu sebagai persembahan buah sulung. Dan penggenapannya adalah Yeshua sebagai persembahan buah sulung. Kebangkitannya menang atas maut untuk keselamatan umatnya. Amin. Jadi ini menggenapi. Oleh sebab itu yang namanya Pesah itu kematian, bukan kebangkitan. Tetapi banyak dunia orang-orang Nasrani menganggapnya bahwa
Pesah itu kebangkitan. Pesah itu adalah kematian. Buktinya apa? Karena waktu zaman ada di Mitsrayim, ada domba Pesah yang dipotong, dikorbankan. Artinya Pesah itu kematian, bukan kebangkitan, saudara. Dan penggenapannya di Habikurim sebagai persembahan buah sulung, yaitu kebangkitan Yeshua HaMasiah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lanjutkan. Nah, di dalam kitab 1 Korintium atau 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-20. Saya minta tolong Mas Sama bisa gede lagi ya. Ini saya agak terlalu teriak. Nah, biar kenceng nggak apa-apa. Jadi jangan ditahan ya. 1 Korintium 15 ayat 20. Saudara perhatikan baik-baik ya. 1 Korintium atau 1 Korintus 15 ayat 20. Demikian dafar Elohim. Wa ata HaMasiah hino ham min hametim resit habikurim min yesenai hamawet. Namun sekarang HaMasiah telah bangkit, ham atau hum bangkit, saudara, min hametim dari kematian, dari antara orang mati, resit yang pertama atau yang sulung. Makanya ada istilah kitab Berisit, Kejadian, karena pertama, saudara. Paham? Dikatakan resit, ya, resit habikurim bangkit sebagai yang sulung, saudara. Dia telah menjadi buah sulung. Habikurim min yesne dari mereka yang telah mawit, yang telah mati. Jadi hari raya ini adalah hari raya di mana kita memperingati kemenangan. Karena kita diberkati dengan luar biasa, terlebih dengan kebangkitan Yeshua HaMasiah. Amin. Artinya penyelamatan Bapa Yahweh buat umatnya itu tamim, sempurna, saudara. Saudara mungkin pernah dengar ada istilah yotam. Pernah dengar ya? Kalau baca kitab suci pernah dengar kata yotam? Yotam itu dari kata Yahweh tamim. Yahweh itu sempurna. Artinya apa yang disampaikan pasti digenapi dengan sempurna. Jadi kalau kita merayakan hari raya tapi penggenapannya bukan ke Yeshua, ya nggak usah dirayakan, nggak apa-apa. Tapi karena kita merayakan yang menyempurnakan menggenapi Yeshua, itulah wajibnya kita merayakan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, hari raya ini persembahan buah sulung atas kemenangan atas maut, yaitu Yeshua HaMasiah. Nah sekarang kita akan lihat apakah betul Yeshua itu persembahan buah sulung. Kalau Yeshua persembahan yang tamim, yang sempurna, bagaimana kita mempersembahkan? Apa yang kita akan persembahkan? Dan bagaimana cara kita mempersembahkan? Kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita mempersembahkan? Perhatikan, persembahan itu memiliki peranan penting bagi hubungan antara manusia dengan Elohim. Jadi persembahan nggak bisa dipisahkan. Persembahan itu memiliki peranan penting untuk hubungan antara umat manusia dengan Tuhannya. Saudara bayangkan, dari mulai penciptaan alam semesta, begitu Adam dan Hawa melahirkan Kain, Habil, apa yang dilakukan? Mereka persembahan. Saudara, Habil mempersembahkan. Kenapa persembahan Habil diterima, sedangkan Kain tidak? Tahu saudara, oh Habil mempersembahkan yang bagus. Kemudian yang kedua saudara, Kain mempersembahkan yang jelek. Bukan. Habil mempersembahkan yang sulung, artinya yang pertama saudara. Dan itu tamim, yang sempurna. Artinya memberikan yang terbaik. Kenapa dipersembahkan? Dan ternyata korban darah itu dampaknya luar biasa. Sehingga orang untuk menghilangkan dosa, menghapus dosanya dengan persembahan bakaran, yaitu darah yang dipersembahkan. Begitu juga dengan dosa saya dan saudara. Dengan darah Yeshua kita sudah dibayar tunai dan cash, sehingga kita tidak menanggungnya. Amin. Di hari raya Pesah. Jadi saudara, persembahan ini memiliki peranan penting bagi hubungan antara manusia dengan Elohim. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang bersalah nih, saudara melanggar aturan saja, apa yang saudara sanksi buat saudara? Tahu? Denda saudara.
Saudara naik motor, nggak pakai helm, melanggar aturan. Saudara diapain? Denda, saudara. Betul nggak? Ditilang, terus didenda, bayar denda. Saudara. Kalau dosa, apakah dengan uang? Dengan darah yang mahal. Saudara. Nah, bukti kasih kita itu. Nah, oleh sebab itu, persembahan itu memiliki peranan yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Makanya saya nggak pernah mau main-main kalau untuk persembahan, saudara. Artinya, dan nanti persembahan tidak selalu dalam wujudnya itu uang atau materi atau apapun. Itu memang umum. Tapi apa nanti kita akan lihat, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Pada waktu Salomo, Raja Salomo mau mendirikan bait Elohim, semua umat bangsa Israel mempersembahkan. Artinya persembahan itu tidak hanya hal tentang dosa, tentang apapun, tapi banyak hal, saudara. Dan ini memiliki peranan yang sangat penting. Pada waktu Salomo mau mendirikan bait Elohim, semua umat bangsa Israel mempersembahkan. Persembahan sebagai bukti kasihnya kepada Elohim. Kalau orang cinta sama Tuhan pasti nggak sayang untuk persembahan. Betul nggak, saudara? Tapi kalau orang nggak cinta Tuhan, waduh, hitung-hitungannya luar biasa. Saya bersyukur Kehilat Odula Yahweh adalah kehilat atau jemaat yang tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Buktinya waktu kita merenovasi tempat ini, hanya dengan modal 7 juta waktu itu kita persembahan. Dan juga kas, kita bisa membangun sampai 10 kali lipatnya. Sampai habisnya 70-an juta lebih, saudara. Saudara, waktu kita mau membereskan kehilat ini, saudara, gereja gedung ini, saudara, hanya dengan uang 6 juta kita bisa menyelesaikan sampai ratusan juta. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh tulus. Makanya saudara lihat, gak ada orang mau mempersembahkan untuk bangunan tempat ibadah. Aduh, nanti aja lah biar orang lain, itu bukan tugas saya. Pasti orang pengennya memberi yang terbaik. Kalau perlu bangunan tempat ibadah saya itu yang terbaik, saudara. Itu yang terjadi. Kita akan lihat, saudara ya, lanjutkan. Kita akan baca terlebih dahulu dalam kitab 1 Difri Hayamim atau Tawarik pasal 29 ayat yang ke-9. 1 Difri Hayamim ya, pasal 29 atau 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Ya, kita akan baca. Saya akan bacakan dahulu mulai ayat yang ke-8. Saudara perhatikan. Dan yang padanya ditemukan batu permata, dia menyerahkannya ke perbendaharaan bait Yahweh dengan perantaraan Yehiel orang Gershon. Lihat mulai ayat 9. Lalu rakyat bersuka cita karena persembahan mereka yang ikhlas, karena mereka mempersembahkannya dengan sukarela kepada Yahweh disertai ketulusan hati. Raja Daud juga sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Yahweh di depan mata seluruh kehilat atau jemaat. Dan Daud berkata, terpujilah engkau ya Yahweh Elohim Israel, leluhur kami selamanya. Saudara, selama-lamanya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, baru ata Yahweh Elohim Israel, avinu haolam ve'at haolam. Kemudian saya lanjutkan. Bagimu ya Yahweh kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan, segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Ya Yahweh, kepunyaanmu lah kerajaan, dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Dan kekayaan dan kehormatan berasal daripadamu, dari hadapanmu, dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmu lah yang menjadikan besar dan memberi kekuatan untuk segalanya. Dan sekarang ya Elohim, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang mulia. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Ternyata persembahan itu dari dulu sudah diatur. Saya bilang bohong kalau sampai sebuah institusi gereja atau apapun tidak ada persembahan, saudara.
kecuali hanya komunitas sel yang hanya persekutuan tok, selesai sudah. Kenapa? Karena pasti orang pengen kalau saya ibadah, saya tanya saudara, saudara pengen ibadah tempat ini, kehilat ini, gereja ini hanya seperti ini terus? Ayo saya tanya. Enggak dong. Kalau perlu pengen lebih luas, betul nggak? Lebih lagi dibangun. Ini membuktikan kita kerinduan. Hal yang pengen sama dengan waktu Salomo pengen membangun bait Elohim. Sekalipun itu kerinduan David awalnya, saudara. Tetapi Salomo lah yang membangun. Dan kita akan lihat. Perhatikan yang pertama, saudara. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu. Yang pertama, mempersembahkannya dengan sukacita. Artinya kalau orang mau memberikan atau mengembalikan atau memberi persembahan itu senang. Jangan karena terpaksa. Kalau terpaksa lebih baik tidak persembahan. Paham saudara? Jadi sini di kitab suci ini ditulis saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan. Lalu rakyat itu bersuka cita karena persembahan. Jadi justru bersuka cita saudara. Karena kitab suci mengajarkan lebih baik memberi daripada kita ini menerima. Amin. Orang yang hebat itu orang yang mau menabur. Saudara perhatikan, Yitzhak itu menabur pada masa kekeringan. Tapi justru di saat kekeringan dia menabur, dia malah menuai 100 kali lipat. Bayangkan, di tengah kekeringan justru dia menuainya 100 kali lipat. Ini hebat. Kenapa? Karena dia dengan bersukacita dia mau menabur. Jadi yang pertama saudara menaburnya dengan sukacita. Yang kedua mempersembahkannya dengan ikhlas. Jadi wis seneng tapi ikhlas. Banyak orang sukacita tapi hatinya masih gak ikhlas. Tetap aduh ngerti gitu gak usah tak kasih. Tadi seneng saudara, tapi hatinya masih ganjel. Nah, persembahannya mempersembahkannya dengan ikhlas. Kemudian saudara, yang ketiga mempersembahkannya dengan tulus hati. Tulus hati itu tidak ada kebencian. Dan satu hal, kalau mau mempersembahkan persembahan jangan ngutang. Paham? Lebih baik saya punya uang 1.000 saya persembahkan daripada saya 100.000 tapi saya minjem orang. Paham saudara? Itu yang membuat namanya tulus hati saudara. Saya sampaikan ke Kehilat Bujulaya, besok mau ada persembahan sulung, nggak usah dikasih anak-anaknya, biar dari persembahan mereka sendiri. Saya Mariel sama Imo saya bilang, Papa nggak tahu pokoknya pakai uang simpanan kamu sendiri untuk persembahan kamu. Karena yang memberkati bukan saya. Nanti yang memberkati kamu adalah Bapak yang sendiri. Amin. Bukan saya, saudara. Saya ini kan hanya penyalur saja. Tetapi Tuhan sanggup memberkati dari manapun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, persembahan ini 3 kriteria. Mempersembahkannya dengan sukacita. Lihat orang Israel. Mereka mempersembahkan dengan sukacita, mempersembahkan dengan ikhlas. Karena mereka mempersembahkan sukarela disertai dengan ketulusan hati. Hatinya harus tulus. Bukan karena kebahitan, kejengkelan, apalagi terpaksa. Saudara yang dikasih, apalagi kalau terpaksa, waduh, aku punya uang sedikit, harus persembahan, itu namanya terpaksa. Lebih baik tidak. Karena ketulusan, saya tidak pernah mau hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi harus di situasi apapun, kondisinya apapun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kenapa kalau kita mau melakukan dengan hal yang sungguh-sungguh. Saya pernah bersaksi buat saudara, waktu pandemi dulu, saya kesaksian. Waktu awal-awal pandemi susah saudara. Sekali waktu saya udah pernah saksikan, saya mau makan nih di Salatiga, cuman makannya mie ayam. Tapi saat saya lihat sama mas yang parkir, saya bilang duduk, dia bilang, Mas sudah makan belum? Kenapa? Ikut makan. Padahal kalau dipikir cuman mie ayam saudara. Tapi saat sampai sekarang hubungan saya baik, saya kalau kesana, kalau dia pas yang parkir. Mbok nggak ada tempat parkir, mesti saya dapat parkir saudara. Bahkan ditungguin. Amin. Yang penting tulus hatinya. Nggak usah aduh. Apalagi kalau repot lagi kalau ada orang jengkel tuh apa? Pas parkir nggak ada orang. Betul nggak? Pas mau parkir orangnya nggak ada. Tapi begitu mau pergi orangnya nongol. Kadang kan kesel, betul nggak saudara? Nah hari ini mulai tidak perlu sampai kita kesel atau apapun. Anggap kita memberkati orang. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Kita lanjutkan ya.
Lanjutkan. Jika mempersembahkan didasari dengan hati yang murni, maka akan berdampak yang luar biasa pula pada kemuliaan Tuhan. Kalau kita mempersembahkannya, buktinya Yesua itu dengan ketulusannya mempersembahkan tubuhnya ganti kita untuk menyelamatkan kita. Yang diselamatkan bukan cuma orang Israel, tapi seluruh dunia. Siapapun yang percaya Yesua diselamatkan. Amin. Artinya itu bukti kalau dia mempersembahkan dasar dengan hati yang murni, benar-benar sungguh-sungguh, saudara. Bahkan orang yang membencinya saja Yesua katakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira saudara yang dikasih oleh Bapak orang Israel tahu nggak kalau membunuh itu berdosa? Kitab suci ada ayatnya, jangan membunuh. Padahal itu 10 firman Elohim masuk di dalamnya. Kenapa mereka membunuh? Bahkan itu di hari raya Pesak, saudara, di tanggal 14 Nisan, yang seharusnya orang bersukacita. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, tapi pengorbanan Yesua itu luar biasa. Maka dampaknya itu luar biasa bagi kemuliaan Elohim. Kita lanjutkan, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, dampaknya memuji Bapa Yahweh Elohim, artinya ada doa yang dipanjatkan untuk persembahan. Saya kasih tahu saudara, coba seandainya saat saudara di jalan, wes gak usah di jalan lah, di rumah. Kemudian saat sudah di rumah, tahu-tahu nih ada orang datang. Saya beri contoh yang paling mudah di Udula Yahweh. Pak Yosef sendirian, di rumah sendirian, masih sendiri Pak? Masih ya, Pak Yosef masih sendiri. Kemudian tok tok tok, Mas Slamet lewat sama Mbak Yani. Pak Yosef di rumah. Oh iya, Pak ini ada rantang, isinya suwiwi 2, ayam guring. Kira-kira Pak Yosef bilangnya apa Pak Yosef? Moh, aku jauh paham. Nggak mungkin sudah. Pasti akan berkata, makasih ya sudah diantri, nggak masak, nggak apa diantri. Itu bukti, artinya ucapan terima kasih itu membuktikan itu ucapan syukur yang isinya doa. Amin. Saudara pernah di jalan ada orang amin atau minta-minta? Pernah saudara memberi? Saat saudara kasih dia bilang apa? Makasih. Bahkan ada kalau di motor atau mobil, makasih Pak, saya doakan Bapak sehat, Bapak dapat rezeki, betul kan? Setiap orang yang mengembalikan apalagi kita ke Tuhan, makanya begitu ada persembahan, saudara ingat kalau saya berdoa, Bapak yang berkati persembahan kehilatmu, apapun persembahan mereka, baik untuk gereja, untuk perpuluhan, untuk pembangunan, apapun, berkati mereka dengan luar biasa. Artinya ada doa yang dipanjatkan, saudara, untuk persembahan itu. Kemudian yang kedua, saudara, segala kebesaran, kemenangan, kemuliaan seperti ayat yang kita baca tadi, dan keagungan hanya bagi Elohim. Kalau kita bisa memberkati, bisa memberikan persembahan itu bukan karena kitanya hebat, tapi Tuhan kita yang hebat karena memberkati kita, sehingga kita bisa memberikan persembahan. Amin. Bukan karena saya bodoh, itu karena kerjaan saya, tapi semua karena Bapak Yahweh mengasihi saudara dan memberkati saudara. Amin. Dan itu keajaiban yang luar biasa, saudara. Kejutan-kejutan Tuhan, segala kebesaran kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh Elohim. Dan yang ketiga, segala persembahan akan membawa dampak berkat yang berlimpah jika didasari dengan cara yang baik dan benar. Jadi persembahan itu akan berdampak dengan luar biasa jika didasari dengan cara yang benar. Saya selalu ajarkan saudara, coba kalau saudara, seandainya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara nanam jagung. Sini karena hampir kebanyakan petani, saudara. Saudara nanam jagung itu satu langsung jagung gede, itu langsung ditanam apa tidak? Apa saudara? Pasti per biji, saudara. Satu biji jagung ditanam. Saat saudara menanam, waktu menuai, dapatnya berapa? 1 tongkol. 1 tongkol berapa biji jagung? Ratusan, saudara. Artinya saudara yang dikasih itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Berkat itu luar biasa. Tapi kalau kita menanamnya hal yang buruk, nih saya selalu ajarkan saudara, contoh nih, pastikan yang dituai itu kembali ke kita. Saya selalu ajarkan nih, saya bawa uang bawa beras 1 karung ke Pak Yosef. Pak Yosef nih Pak, ada beras 1 karung nih buat Pak Yosef. Pak Yosef bilang, makasih Pak, tapi saya masih banyak, berasnya buat
Saya bawa pulang, ya sudah tak kasih ke orang lain. Saya bawa berkatnya kembali ke saya. Saya tidak pernah kehilangan berkat. Tetapi begitu Pak Yosef, terima kasih Pak, saya pas nggak ada. Pak Yosef dapat berkat, saya pun pasti diberkati dengan melimpah. Dengan hati yang tulus. Lah sekarang kalau kita menaburnya itu buruk. Saudara, wah, lihat nih Pak Yosef nih. Nanti malam tidur tak buat perutnya kemasukan panci. Nah, misal gitu. Coba saya, ya kalau panci masih mending, radio yang isinya dangdut joget terus. Coba gimana saudara? Wah, tak pikir Pak Yosef gak terima. Pasti santetnya, radionya masuk ke perut kita kembali. Kita sih joget semacam malam saudara. Berat, dan biasanya orang nabur nuainya jauh lebih banyak. Betul gak saudara? Karena satu biji jagung umpamanya. Lah kalau yang buruk kita lempar, kembalinya buruknya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu jangan pernah menabur hal yang buruk. Entah omongan, entah kutuk, entah okultisme ataupun apapun. Amin. Tetapi menaburlah yang baik. Amin saudara. Kemudian kita lanjutkan saudara. Ya, kita lanjutkan. Ya. Yang perlu disadari oleh umat Elohim dalam memaknai persembahan. Apa yang kira-kira yang perlu disadari oleh umat Elohim dalam memaknai persembahan itu saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, ya. Yang pertama adalah menyadari bahwa kekayaan dan kehormatan berasal dari Elohim. Artinya jangan sombong. Semua apa yang kita miliki, semua itu dari Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah, orang Jawa punya pepatah yang bagus, filosofinya bagus. Ojo dume. Tahu aja ojo dume. Artinya ya jangan sombong, jangan takabur saudara. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan menyadari, kita sadar apa yang kita miliki saudara. Semua bahwa kekayaan, kehormatan berasal dari Elohim. Saudara mau jadi direktur, kalau Tuhan gak berkenan saudara bisa turun jabatannya. Betul gak saudara? Saudara orang kaya pun, kaya apapun kekayaannya, kalau Tuhan tidak berkenan bisa habis. Tetapi kalau saudara dasari karena kekayaan itu semuanya untuk kemuliaan Elohim, semua hormat kemuliaannya untuk Tuhan, semakin akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Kita lanjutkan saudara. Ya, ayatnya ini saudara. Ya, ini ayatnya. Misre atau Amsal 3 ayat 9. Kafet et Yahweh mehoneka umerisit kal tafuateka. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Hormati Tuhan. Artinya anak saya dapat berkat nomor satu yang saya ingat Tuhan. Amin. Jangan yang lain begitu. Aduh, aku dapat berkat pertama kali pacarku, tidak. Nomor satu yang diingat Tuhan. Amin. Jadi kalau saya dapat sesuatu hal luar biasa, paling tidak kita kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Semua berkatnya Bapak, itu ucapan syukur. Nama Elohim kita dipermuliakan. Saya kalau ke sinode selalu ngajarin ke Ari atau istri saya atau siapapun, nggak boleh sampai terlambat. Cuman memang karena situasi pandemi untuk gereja ini, untuk perpuluhannya kadang hitungnya lama, beberapa bulan. Baru kalau dulu setiap 2-3 bulan sekali mesti itu dikirim ke sinode saudara, gereja saudara. Tetapi karena situasinya pandemi jadi berbeda. Hormatilah, ada kata kafet, maka ada ayat kafet et afika wa et imeka. Hormati ayahmu dan ibumu. Kafet itu bisa berarti dari kata kevot atau artinya mulia. Muliakanlah Yahweh dengan hartamu. Kevot, kafet, hormati, muliakan, itu sama saudara. Itu dengan hartamu. Jadi kalau kita punya sesuatu itu untuk Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, waduh saya pakai tali bagus, bukan karena saya pamer istilahnya, tapi memang semua untuk Elohim. Amin. Saya lebih taat dan setia. Saya punya HP saya gunakan untuk hal, saya kirimkan untuk renungan. Jangan punya HP digunakan untuk ribut, diskusi, dialog, terus akhirnya begitu sekali nulis, wah yang komen tempat saya ratusan, ribut tapi saudara, ratusan ribut kok bangga. Saudara yang kasih bangga itu kalau banyak yang mengaminkan. Haleluya. Wah saya nulis status, orang mengaminkan, amin. Haleluya. Begitu tulis nama Yahweh ribut, ada yang tidak suka, akhirnya kata-katanya negatif. Saya kalau ada yang kata negatif tak delete saudara.
Karena saya tidak mau terhamili, rugi bagi saya. Amin. Saya nggak mau lagi yang namanya debat-debat. Kalau memang nggak paham, ya silakan. Saya saudara pernah diskusi sama orang, ada orang yang saya layani saudara. Tentang hari raya ini saya terangkan, karena dia belum tahu. Begitu saya terangkan, waduh Pak Pendeta, itu maksudnya nggak gitu Pak Pendeta salah. Ya sudah, kalau saya salah, Anda benar, silakan Anda lakukan. Saya tidak saja. Tapi kalau diskusi sudah bilang, saya nggak pernah nyalakan kamu loh. Saya bilang gitu, oh nggak gitu Pak Pendeta, maaf ya katanya. Oh ya, saya bilang orang diskusi yang baik itu pasti tidak akan menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Amin. Karena pasti akan menghargai itu pendapatmu, tapi saya punya pendapat seperti ini. Betul nggak saudara? Tidak, wah apalagi kalau sudah bahasanya kasar, negatif. Padahal kata-kata yang negatif, yang jelek itu mencerminkan tutur kata kita sendiri. Harusnya kita lebih hati-hati. Oleh sebab itu jangan pernah saudara, banggalah kalau kita menulis status yang bisa mendekati banyak orang. Amin. Tapi jangan yang membuat orang menjadi gak nyaman saudara. Kemudian saudara, yang kedua, semua apa yang kita miliki bisa saja hanya dengan sekejap hilang atau diambil kembali oleh Tuhan. Ingat pelajaran dari kisah Iyob, Iyob pasal 1. Jadi semua yang kita miliki bisa saja dengan sekejap saudara bisa hilang saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang rumahnya mewah, gedung luar biasa, vilanya luar biasa, hanya gara-gara longsor hilang semua saudara. Bahkan sampai isi-isinya hanya sekejap saudara, bisa tidak berbekas. Saudara bayangkan, di kitab suci Iyob dikatakan, dan Iyob orang dari tanah Uz itu orang yang kaya. Tam, biasa kata tam itu sebenarnya bukan saleh saja, terjemahannya itu tam itu sempurna, yang jujur. Dan orang itu sangat kaya pada zamannya. Bayangkan ini namanya konglomerat pada zamannya. Mungkin kalau ditulis orang paling kaya pada zaman itu, terkaya saudara. Tapi hanya hitungan sudah sekejap semuanya bisa habis. Bahkan bukan hanya kekayaannya yang habis, penderitaannya ditambah dengan penyakitnya saudara. Saudara bayangkan bagaimana penderitaannya. Jadi jangan bangga kalau kita ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, waduh saya punya fasilitas yang luar biasa. Saya punya rumah mewah, lantai 10, punya kolam renang air hangat, ya, punya apa segala macam. Saya punya pelayan sampai 40. Kemarin saya lihat di YouTube ada artis yang punya pelayan sampai 40. Bayangkan saudara. Sing rewangi, yang tugas ngelap kocor dewi, ngelap piring sendiri saudara. Wah saudara, mungkin tukang pijet dewi saudara ya kasih. Wah apa nggak hebat saudara. Tapi kalau kita tidak untuk kemuliaan Elohim, waduh bahaya saudara. Kalau saya menyatakan semua apa yang kita miliki bisa saja hanya dengan sekejap itu bisa hilang. Makanya jangan pernah kita sombong. Semua kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Lanjutkan. Yang ketiga, selalu mengucap syukur buat setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Karena dengan bersyukur berarti kita menghargai dan menghormati Tuhan sebagai sumber berkat bagi kita. Amin. Jadi kalau kita harus mengucap syukur dalam segala berkat. Karena dengan kita mengucap syukur berarti kita menghargai Tuhan, bahwa Tuhan sudah sanggup memberkati hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, hari ini saya makan cuma sama kerupuk. Bersyukur karena orang lain belum tentu bisa makan sama kerupuk, paling sama garam. Saya bersyukur hari ini saya makan cuma sama garam, karena banyak orang yang kelaparan karena perang tidak bisa makan. Iya nggak saudara? Amin. Saya bersyukur hari ini sakit gigi, yang sakit cuma satu, coba kaki sakit gigi rombongan. Saudara, tambah ribet lagi saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ya, bersyukur segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Karena berarti dengan kita mengucap syukur itu berarti kita menghargai semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau di sini dulu sama dengan waktu kita ibadah awal-awal dulu. Kalau kayak Pak Untung, Pak Nathan, Mas Serius, ya keluarga-keluarga yang dari Kasiran pasti paham bagaimana perjuangan dari pertama dulu. Begitu juga kalau melelo, yang pembukaan melelo, bagaimana harus berurusan dengan polisi, dengan kantor polisi, dengan Koramil, dengan Muspika. Waktu mau pembukaan, perjuangannya begitu luar biasa. Sampai Tuhan buka jalan dan mengucap syukur kita ibadah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Banyak orang mau ibadah saja dibatasi. Sekarang dibatasi pun bisa karena dengan online saudara. Betul nggak?
dengan situasi kayak gini, kecuali nggak ada sinyalnya ya Kak. Waduh, di pedalaman ya nggak bisa, online pun nggak bisa, kecuali kalau ada sinyalnya. Jadi saudara, yang ketiga, selalu mengucap syukur buat setiap berkat yang kita terima. Selalu nomor satu bersyukur, terima kasih. Makanya kalau ada apa-apa, doa dulu, terima kasih Tuhan saya dapat berkat luar biasa, terima kasih. Dan saudara, selalu saya ajarkan di Hodula Yahweh ini apa? Begitu saudara, makanya kalau ada WA atau apapun yang tulisannya Bapak Yahweh memberkati atau Tuhan memberkati, cepat-cepatlah balas. Amin. Amin. Sudah, gitu aja cukup. Karena itu berkat buat saudara. Amin. Kalau sampai saudara tidak cepat balas, rugi. Karena berkatnya kembali kepada orang yang memberkati saudara. Saya kalau siapapun malam, ini ibadah ini kan biasanya kalau live ini ada tulisan selamat ibadah sahabat Salom, GP Hodula Yahweh, Bapak Yahweh memberkati. Mesti selesai ibadah nanti ya. Sekarang nggak mungkin saya ngetikin. Nanti selesai di rumah, pas sudah tak lihat, tak balasin semua. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati, amin. Bisa bilang amin. Kalau ada tulisannya Bapak Yahweh memberkati atau Tuhan Yesus memberkati, bisa bilang amin. Kecuali cuma amin, haleluya sudah. Tapi kalau ada memberkati, mesti langsung saya balas. Sekalipun nanti kadang kalau pas sibuk malamnya atau besok saudara. Jadi kalau kita berdialog atau berkomunikasi lewat WA, SMS atau inbox atau apapun, kalau sudah bilang Bapak Yahweh berkati, cepatlah balas. Amin. Karena itu berkatnya buat saudara. Kita lihat ayatnya saudara. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hodu al-kadafar kiselakem kefet Elohim Yeshua Hamasiah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu bukan kalau pas berkatnya banyak toh, mau banyak mau sedikit, kondisi apapun tetap mengucap syukur dalam segala. Karena inilah kehendak Elohim, ternyata ini kehendaknya Tuhan. Kalau kita mengucap syukur itu kehendaknya Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah bagi kita saudara. Amin. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur itu karena kehendaknya Tuhan. Tuhan maunya kita itu mengucap syukur dalam segala hal, di dalam situasi apapun. Lanjut saudara. Ya. Yang keempat, yang terakhir, yang paling utama saudara. Nih yang paling utama, perhatikan. Yang paling utama Elohim kehendaki adalah dalam kehidupan kita ini adalah persembahan tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa mempersembahkan persembahan apapun, tapi yang paling utama persembahan tubuh. Paham saudara? Tubuh jiwa roh kita ini yang paling utama. Saudara bisa mempersembahkan uang 10 juta, 100 juta, 1 miliar, tapi yang paling utama tubuh kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara yang dikasihi. Jadi persembahan tubuh ini yang paling utama. Karena saudara bisa berhubungan langsung dengan Elohim dimanapun saudara berada. Mungkin saudara naik motor, mungkin saudara naik mobil, saudara naik angkutan, saudara ada di ladang, saudara ada di kandang, saudara ada di peternakan, saudara ada dimanapun, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya tubuh kita itu penting. Makanya tangan yang baik gunakan untuk hal yang baik, untuk berharap berserah kepada Tuhan, untuk kita selalu memberkati orang lain. Amin. Tangannya, mata yang baik kita gunakan untuk melihat hal-hal yang keajaiban Tuhan yang luar biasa. Mulut yang baik gunakan untuk memberkati orang yang lain, untuk yang lainnya saudara, bukan untuk mengutuki. Telinga yang baik untuk mendengarkan kita ini, untuk gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, suara yang baik, firman Tuhan, pujian, segala macam saudara. Dan semuanya saudara digunakan untuk hal-hal yang baik. Ini ayatnya saudara ya. Roma 12 ayat 1. Wa ata animit hanen alehem akai barahamai Elohim lahaptis et gefiv yov teihem kebarkan hai vakados laratson la Elohim kibasotas kilul afot oto. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihatkan kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Jadi tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Artinya hidup itu kita bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, saudara. Ya, persembahan hidup yang kudus. Jadi bukan hanya hidup tetapi kudus. Yang bisa jaga siapa? Kita sendiri, saudara, bukan orang lain. Terus berkenan kepada Elohim, supaya berkenan kepada Elohim.
itulah ibadahmu yang bijak, yang sejati. Makanya saudara, kalau di media sosial, gunakanlah untuk yang baik. Jangan pernah curhat di media sosial. Indonesia itu unik, kurang Indonesia. Kalau dulu orang punya diare, tahu ya, ada yang pernah punya diare? Tulisan sekolah. Wah, Pak Yosef ini dulu memang gaul, Pak Yosef ini. Tulisannya mungkin aku lagi seneng nih sama si dia. Kalau diarenya ini dibaca orang, walah marahnya, jangankan orang lain. Betul nggak saudara? Ibunya saja kalau perlu ditaruh di bawah bantal, dikasih gembok. Dulu ada buku yang ada gemboknya, saudara. Digembok supaya tidak boleh orang lain tuh. Adiknya lihat nggak boleh, orang tuanya lihat nggak boleh, temennya nggak boleh, siapapun. Hanya dia yang tahu nulis. Kenapa? Karena ini rahasianya dia. Curhatnya dia ditulis di dalam buku. Diari, saudara. Sekarang orang curhat di mana? Di sosmed. Anehnya saudara, begitu ada orang komen marah, ya kalau nggak mau dikomen jangan curhat di situ. Curhat dong Pak. Ya silahkan curhat sama saya. Ya gitu saudara. Kalau kita mau curhat, makanya saya lihat, waduh, pasang foto tulisannya negatif. Aduh, saya baca aja lihat malas saudara. Isinya hal-hal yang baik saja saudara. Kenapa? Karena kita ini anak Elohim. Orang tahu kita penyembah Bapa Yahweh. Amin. Jadi kita harus mencontoh yang baik. Jadi saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan itu kasih kita itu kesempurnaan yang luar biasa. Saudara yakin nggak kalau kita ini sempurna? Tuhan. Coba sedang perhatikan. Coba tangannya taruh di depan. Bentuknya sama nggak tangan kanan, tangan kiri? Beda. Tapi melengkapi. Betul nggak? Tangan kanan itu apa? Makan. Betul nggak? Untuk apa? Makan. Lagi? Minum. Tangan kiri? Nabok. Ya, untuk apa? Untuk bersihin, cepok. Ngiri nggak? Coba bilang, pas ini Pak, pas ini mau makan, kamu terus yang makan, ganti dong saya tangan kiri ini. Wah, gini mau makan, gantian dong kamu bersihin kotoran. Enggak saudara. Kecuali kidal itu ya, lain. Tetapi ini saling melengkapi. Tapi satu hal yang membuat orang bangga di sana, yang dikasih cincin nikah, tangan kanan, tangan kiri. Kanan. Yang kiri ngiri nggak? Enggak. Tapi begitu dipakai jam, tangan kiri. Ini nggak tangan kiri terus kok ganti kanan. Enggak saudara. Sekarang kaki kanan, kaki kiri, sama nggak? Sepatu saya, sepatu saudara lihat, sama nggak? Ayo sekarang kalau kiri tukeran, yang kanan ditaruh yang kiri ditaruh di kanan. Enak nggak jalannya? Ya nggak enak saudara. Karena sudah diatur Tuhan itu buat. Seperti itu sudah dikasih oleh Bapa Yahweh. Artinya sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kalau Tuhan menciptakan buat hati kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saudara yang lain punya kekurangan, bukan berarti dia jelek. Amin. Tapi dia belum mampu mungkin melakukan. Oh, suara saya belum bagus. Suatu saat pasti saya punya suara yang bagus. Saya belum bisa berkhotbah, suatu saat saya pasti bisa menginjil. Amin. Jadi saudara yang dikasih persembahkan tubuh ini dengan persembahan yang baik, yang bijak dan berkenan kepada Elohim. Amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Ya. Oke, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yuk, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yuk, satu. Sudah siap? 1, 2, 3. Mempersembahkan tubuh yang hidup dan tidak bercacat celah untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya. Nanti kita habis ini kita nyanyi dulu satu pujian. Kemudian nanti saya serahkan Rio ya, supaya kita bisa memberikan persembahan buah sulung. Ya, kita angkat satu pujian dulu untuk masuk dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita akan pujian Tefillah Yabes atau doa Yabes ya. Yabes begitu luar biasa berseru kepada Elohim. Tapi saudara ingat, Yabes berserunya kepada Elohimnya Israel, bukan Elohim yang lain. Elohim yang mampu memberkati, yang mau memperluas, yang mampu memperluas daerahnya,
yang memberkati dengan luar biasa. Wali